Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan melaporkan proyek sistem enterprise, rancangan sistem enterprise resource planning modal proyek sistem pada PT Mayora Indah Tbk, yang beranggotakan saya sendiri Iqbal Gunaputra, Muhammad Ahsan Ilmi, Vira, Anung, dan juga Michael David. Di sini langsung aja ke pengenalan objeknya. Yang pertama yaitu ada PT Mayora Indah, di mana dia berlokasikan di Jakarta Barat. Deskripsi objeknya sekilas, PT Mayora Indah ini merupakan salah satu produsen makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1977. Nah, untuk visi misinya PT Mayora Indah yaitu menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas, dapat memperoleh laba bersih operasi di atas rata-rata industri, dan juga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara. Untuk produk yang ditawarkan PT Mayora Indah itu ada dua kategori makanan dan minuman, meliputi 6 divisi, yaitu masing-masing menghasilkan produk berbeda, yaitu biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan. Yang pertama itu ada modul inventory management, jadi digunakan untuk mengelola persediaan atau stok. Fitur yang bisa terdapat pada modul ini itu ada manajemen stok itu sendiri, kemudian ada pengambilan dan pengepakan, dan ada manajemen masuk dan tracking order. Jadi manajemen stok itu untuk mengatur seluruh persediaan yang ada di dalam perusahaan. Setelah ada manajemen stok, berikutnya ada pengambilan dan pengepakan. Jadi fitur ini digunakan untuk mencatat atau memonitoring barang jadi yang siap untuk dikemas yang selanjutnya dijual. Ini ada manajemen pemasok dan tracking order atau SCM. Selanjutnya yaitu modul finance yang digunakan untuk menyediakan fasilitas menjalankan fungsi manajemen keuangan. Nah, di sini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama yaitu financial accounting yang digunakan untuk menyediakan kendali atas seluruh perusahaan yang integrasi informasi keuangan yang sangat penting bagi para pengambil keputusan strategis. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama ada balance sheet atau neraca keuangan, lalu ada income statement atau laporan laba rugi, dan lain sebagainya. Setelah itu ada kontrol. Modul ini mendukung fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh biaya internal yang efektif, ya, seperti overhead cost controlling. Lalu ada investment management yang merupakan perencanaan hingga implementasi perencanaan, seperti perencanaan dan anggaran investasi, lalu pengelolaan distribusi modal dan perhitungan investasi. Yang keempat yaitu treasury yang terdiri dari cash management, treasury management, market risk management, fund management. Nah, di sini untuk mengelola posisi dan perjanjian keuangan. Lalu yang terakhir yaitu enterprise controlling. Nah, akan tetapi di PT Mayora masih belum menggunakan modul ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam modul Human Resource atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan suatu aset yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan karena dapat membantu organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kita sebagai perusahaan perlu melakukan suatu manajemen sumber daya manusia yang tepat dan efektif untuk memaksimalkan kinerja dari aset kita. Oleh karena itu, modul Human Resource atau sumber daya manusia ini sangat diperlukan, mengingat PT Mayora Indah Terbuka ini memiliki 5 divisi, karyawan sebesar 5.300 dan 4 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini perlu dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama itu marketing. Marketing ini dilakukan dengan menambah berbagai produk tiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. PT Mayora Indah selalu melihat kebutuhan konsumen di pasaran. Lalu yang kedua adalah proses produksi. Ketika distributor melihat tingkat peminatan konsumen di pasaran, mereka selalu akan mengecek gudang produksinya, apakah masih ada stok atau belum. Jika ada, tidak usah diproduksi. Kalau belum, maka akan diadakan produksi ulang. Yang ketiga, proses gudang baku atau jadi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang diperoleh dari hasil barang produksi. Lalu yang terakhir adalah proses pengiriman. Proses ini adalah proses di mana siap melakukan pengiriman hasil olahan yang sudah jadi. PT Mayora Indah selalu mengirim dengan melakukan penyewaan kapal laut atau penerbangan
sehingga hasilnya bisa maksimal ke distributor. Ada sales dan marketing. Nah, sales dan marketing ini merupakan proses terakhir yang menentukan proses apakah proses yang telah dilakukan berupa profit atau tidak. Jadi, sales dapat digunakan untuk mempromosikan kegiatan seperti menjual layanan dan pemasaran barang. Jika marketing itu digunakan untuk meningkatkan kepedulian atau awareness tentang perusahaan di benak para pengguna. Untuk BPMN-nya ada dua, yaitu manajemen yang masuk keluar. Untuk BPMN sendiri, untuk yang masuk, untuk yang keluar itu ada 3, manajemen gudang, distributor sama harga outlet. Untuk BPMN-nya sudah sendiri. Ada yang untuk manajemen inventory masuk, ini ada 4 aktornya, yaitu gudang, supplier, purchase, dan forecasting atau planning. Kelemahan BPMN ini terletak pada proses untuk penilaian teraturnya. Jadi harus perlu pengecekan sehingga waktu yang diperlukan untuk proses tersebut memakan waktu, jadi tidak efisien. Selanjutnya itu proses pembuatan modul finance. Yang pertama ada finance and accounting, direktur keuangan, unit audit internal, komite audit, dan direktur utama. Nah, di bisnis prosesnya seperti ini, yang masih manual, sehingga kami mendapati kekurangan. Yang pertama, kegiatan mengumpulkan file dari berbagai divisi masih menggunakan manual sehingga kurang efektif dan masih belum tentu file tersebut ada. Lalu yang kedua, semua kegiatan yang ada dalam BPMN atau modul finance masih manual sehingga banyak menggunakan tenaga manusia yang harus bolak-balik ke setiap pihak. Berikut merupakan gambar dari BPMN atau bisnis proses dari modul Human Resource. Di sini ada calon karyawan, HRD, dan pimpinan HRD. Dan untuk hasilnya seperti ini. Nah, setelah kami analisa, di sini kami menemukan beberapa kekurangan. Kekurangannya seperti 1, setelah masa percobaan tidak ada evaluasi terkait kinerja dari calon karyawan tetap. Yang kedua, belum adanya negosiasi terkait gaji karyawan yang diberikan dan penjelasan fitur atau fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Dan terdiri dari 2 aktor, yaitu pegawai dan mesin pabrik. Yang pertama adalah pengambilan dari supplier dan dilakukan pengolahan dalam mesin pabriknya, lalu dikirim kembali oleh pegawai ke distributor. Untuk kekurangannya sendiri dari BPMN ini adalah masih bisa adanya peningkatan efektivitas dan pengurangan biaya, sehingga PT Mayora Indah bisa lebih menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal dibandingkan BPMN ini. Nah, untuk BPN-nya seperti berikut, ada 2 aktor, yaitu pemasaran dan produksi. Di sini pemasaran memulai terima order dari pelanggan, produksi mulai survei dan pengukuran, terus mengkalkulasikan biaya produksi, mengkalkulasikan harga jual, deal dengan pelanggan, perancangan produk, pengecekan bahan baku, perancangan bahan dan alat, perakitan produk, finishing proses, dan delivery order. Yang saran BPMN dari kami, ini ada penambahan aktor masing-masing bisnis proses di manajemen dari masuk ke luar. Aktor ini disebut database, jadi dia menyimpan segala informasi dari salah satu aktor utama, yaitu di gudang, dia bisa kepada aktor yang lain, gitu. Baik di yang masuk maupun yang keluar. Selanjutnya yaitu BPNN modul finance yang kami sarankan. Yang pertama ada finance and accounting, direktur keuangan, unit audit internal, komite audit, direktur utama. Yang 5 aktor ini tetap, sehingga kita ubah yang bisnis prosesnya saja menjadi seperti ini. Nah, lalu ada keuntungannya. Yang pertama, mengurangi kertas untuk mencetak laporan yang kadang selalu ada revisi. Yang kedua, menambahkan fitur laporan pada websitenya. Yang ketiga, mengefektivitas perjalanan karyawan menyerahkan laporan. Yang keempat, yaitu mendigitalisasi dari manual menggunakan paraf persetujuan menjadi paraf online. Yang kelima, yaitu memudahkan mencari data atau laporan sebelumnya karena sudah tersimpan di database website yang kami sarankan. Berikut merupakan saran dari modul Human Resource yang kita ajukan. Di sini untuk aktornya masih sama, calon karyawan, HRD, dan pimpinan HRD. Hanya saja di sini ada suatu perubahan yang kita lakukan karena adanya kekurangan tadi. Nah, dengan adanya perubahan ini diharapkan kita memiliki kelebihan, yaitu karyawan atau calon karyawan yang akan masuk akan memiliki kualitas sesuai dengan yang kita inginkan karena kita melakukan suatu koreksi sebelumnya, dan calon karyawan yang masuk dapat mengajukan negosiasi harga atau gaji yang diberikan. Pada modul saran BPN ini masih terdiri dari 2 aktor.
Namun yang membedakan adalah proses pengecekan dan proses pengemasan dilakukan oleh mesin. Hal ini tentu lebih menekankan bahwa mesin pabrik lebih mendominasi. Kelebihan dari PPM ini adalah lebih menekankan pada keefektivitasan waktu produksi, sehingga waktu produksi itu bisa lebih meningkat, tetapi dari segi biaya tentu akan lebih mahal.